saan itulah diilusan keindahan senyuman dari semua pipi itu menikmat imajinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhani, ingin menjelaskan tentang Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Latar belakang. Perang Diponegoro adalah perang besar antara rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial Belanda. Perang ini juga dikenal sebagai Perang Jawa karena melibatkan hampir seluruh wilayah Pulau Jawa bagian tengah dan timur. Penyebab utama perang ini adalah ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan Belanda yang dianggap sewenang-wenang, serta penghinaan terhadap nilai-nilai budaya dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Armina yang akan menjelaskan mengenai beberapa penyebab penting yang terjadinya perang Diponegoro. Yaitu, yang pertama ada campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan Yogyakarta. Yang kedua, Belanda sering mencampuri urusan politik istana, bahkan ikut menentukan siapa yang boleh menjadi sultan atau pejabat istana. Yang ketiga, ada penderitaan rakyat akibat pajak yang tinggi dan kerja paksa atau rodi. Yang keempat, rakyat dipaksa bekerja di perkebunan dan proyek pemerintah tanpa upah. Yang kelima, ada perampasan tanah rakyat. Dan yang keenam, banyak tanah pertanian dijadikan milik pemerintah kolonial. Dan yang ketujuh, ada pembangunan jalan yang melewati makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Hal ini dianggap sebagai penghinaan besar terhadap kehormatan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Habni ingin menjelaskan tentang jalannya perang Diponegoro. Perang dimulai pada 20 Juli 1825 saat pasukan Pangeran Diponegoro menyerang pos Belanda di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro dibantu oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Mojo atau pemimpin agama, Sentot Ali Basyah Prawiro Dirjo, Panglima Perang Muda, Raden Ayu Retnaningsih, istri Diponegoro yang setia mendampingi, dan banyak pemimpin lokal lainnya. Perang ini tidak hanya berupa pertempuran besar, tetapi juga perang gerilya, di mana pasukan Diponegoro berpindah-pindah tempat untuk menyerang secara tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabi Ahmad Syah Pulungan ingin melanjutkan penjelasan dari Naila Habni. Awalnya pasukan Diponegoro berhasil menguasai banyak daerah di Jawa Tengah. Namun Belanda kemudian menyerang strategi sel-sel, membangun benteng-benteng kecil di berbagai daerah untuk mempersempit jarak pasukan Diponegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudiansyah akan menjelaskan akhir perang Diponegoro. Setelah bertahun-tahun bertempur, kekuatan pasukan Diponegoro mulai melemah karena kekurangan makanan dan senjata. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap dengan tipu muslihat dalam perundingan di Magelang oleh Jenderal Bangkok. Diponegoro kemudian diasingkan ke Batavia, Jakarta sebentar, lalu ke Manado, dan akhirnya ke Makassar, Fort Rotterdam, sampai wafat pada 8 Januari 1855. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dampak perang Diponegoro. Bagi Indonesia menunjukkan semangat perlawanan dan nasionalisme rakyat terhadap penjajahan, menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan di masa-masa berikutnya. Bagi Belanda, menghabiskan banyak biaya dan tenaga sekitar 20 juta gulden dan ribuan tentara tewas, menyadarkan mereka bahwa rakyat Indonesia tidak mudah ditundukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyu Anur akan menjelaskan tentang tokoh utama dan nilai-nilai keteladanan. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh peran Pangeran Diponegoro, pemimpin perang pahlawan nasional Kiai Mojo, pemimpin agama dan penasehat spiritual Sentot Ali Basyah Prawiro Dirjo, Panglima Perang Diponegoro Dekok, Jenderal Belanda yang memimpin penangkapan Diponegoro. Nilai-nilai yang dapat diteladani, keberanian dan keteguhan hati dalam memperjuangkan kebenaran, cinta tanah air dan agama, semangat perlawanan terhadap ketidakadilan. Sekian dari kami.